berekspektasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu akan membuat sakit hati. Perkenalkan, nama saya Fendi Putri Amijana dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Matkul pembahasan analisis proses bisnis. Dosen pengampu Bu Yola Permata Bunda. Judul pembahasan kita itu pengantar analisis bisnis dan kompetensi analisis bisnis. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Halo, selamat siang. Di sini kita akan mereview ulang hasil kerja kelompok yang telah dipresentasikan sebelumnya. Nah, judul pembahasan kita itu pengantar analisis bisnis dan kompetensi analisis bisnis. Dosen pengampu Bu Yola Permata Bunda. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini pengertian analisis bisnis. Pengertian analisis bisnis adalah suatu disiplin yang berfokus pada identifikasi kebutuhan bisnis dan pemberian solusi terhadap permasalahan yang dihadapi organisasi atau proses mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Solusi tersebut dapat berupa sistem informasi, kebijakan, proses bisnis baru, maupun perubahan strategisnya. Nah, terus di sini analisis bisnis bertujuan untuk membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional, memaksimalkan nilai bisnis, dan mencapai tujuan strategisnya. Proses ini biasanya dilakukan oleh seorang analisis bisnis atau bisnis analis, berperan sebagai penghubung antar pemangku kepentingan atau stakeholder dan tim pengembang solusi. Nah, di sini ada beberapa tanggung jawab utama analisis bisnis. 1. Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan bisnis. Tujuannya adalah untuk memahami apa yang dibutuhkan organisasi agar dapat menyelesaikan masalah, meningkatkan kinerja, atau memanfaatkan peluang. Kedua, menyusun dokumentasi kebutuhan. Tujuannya adalah untuk memproses atau menuangkan hasil pengumpulan dan analisis kebutuhan bisnis ke dalam dokumen formal yang akan menjadi acuan seluruh dalam pelaksanaan proyek atau pengembangan solusi. Ketiga, menguji kelayakan solusi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat diimplementasikan dengan sukses, baik dari sisi teknis, ekonomi, operasional, maupun aspek lainnya. Dan yang terakhir atau keempat, memberikan rekomendasi solusi. Tujuannya adalah menawarkan opsi terbaik untuk menjawab masalah, memenuhi kebutuhan, dan mencapai tujuan bisnis organisasi. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dalam analisis bisnis. Yang pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan yang bertujuan atau menganalisis situasi saat ini dan mengidentifikasi apa yang tidak berjalan dengan baik atau peluang yang bisa dimanfaatkan. Kedua, pengumpulan dan analisis data. Tujuannya untuk menggunakan data historis, wawancara, survei, dan observasi untuk memahami akar masalah dan kebutuhan stakeholder. Dan yang ketiga, penentuan solusi yang bertujuan untuk menyusun berbagai opsi solusi yang memungkinkan, baik berupa perubahan, teknologi, proses, organisasi, maupun strategi. Dan yang keempat yaitu dokumentasi kebutuhan atau rekrutmen, bertujuan untuk merinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem atau proyek yang akan dikembangkan. Dan yang kelima, evaluasi dan validasi solusi, bertujuan untuk memastikan solusi yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diimplementasikan secara efektif. Pengertian profesi bisnis. Pengertian profesi bisnis merujuk pada pekerjaan atau bidang pekerjaan yang memiliki keahlian khusus, keterampilan teknis, dan pengetahuan yang diterapkan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi barang dan jasa dalam rangka menciptakan keuntungan.
Nah, di sini ada tujuan profesi bisnis. Satu, mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi utama yang dibutuhkan. Kedua, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup profesi analisis bisnis. Dan yang ketiga, menganalisis kontribusi analisis bisnis dalam peningkatan kinerja organisasi. Dan ada beberapa manfaat profesi bisnis. Satu, menambah wawasan tentang pentingnya peran analisis bisnis di berbagai sektor industri. Kedua, memberikan gambaran kepada pelajar atau profesional yang tertarik menekuni bidang ini. Dan yang ketiga, menjadi referensi bagi organisasi dalam merekrut atau mengembangkan profesi analis bisnis. Nah, di sini ada dua contoh dalam analisis bisnis. Yang pertama, contoh profesi analisis bisnis dan contoh penerapan analisis bisnis. Nah, di sini contoh profesi analisis bisnis memiliki beberapa, yaitu satu, analisis bisnis IT atau menghubungkan kebutuhan pengguna dengan tim pengembang teknologi. Dan yang kedua, analisis proses bisnis untuk mengidentifikasi dan meningkatkan efisiensi proses kerja. Dan yang ketiga, analisis strategis bisnis atau membantu manajemen dalam merumuskan strategi perusahaan berdasarkan data dan tren pasar. Dan contoh penerapan analisis bisnis ada dua. Yang pertama, perusahaan retail ingin meningkatkan penjualan online, analisis data transaksi dan perilaku konsumen. Solusi berupa peningkatan UX, website, dan integrasi dengan media sosial. Dan yang kedua, instalasi pemerintah mengalami kelembatan dan dalam pelayanan publik. Dilakukan analisis proses bisnis. Solusi berupa digitalisasi layanan melalui sistem informasi terintegrasi. Nah, dalam pembahasan ini ada kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan mengenai analisis bisnis dan kompetensi analisis bisnis, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat dan dinamis, analisis bisnis memberikan dasar yang kuat bagi perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih strategis dan berbasis data, yang dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, dan mohon dimaklumin. Terima kasih, semoga bermanfaat.